found a love for me. Darling, just tie Friday and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but you're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you.
Malam untuk sahabat IJTI, apa kabar untuk malam hari ini? Ini balik lagi nih kita di ruang publik IJTI dan bersama saya Nembus Lihat, dan kali ini saya sudah ditemani oleh anggota Dewan nih Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi. Assalamualaikum Pak Lukman Syah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah ya. Cuacanya sekarang cukup ekstrim juga ya Pak ya. Dan juga kayaknya memang harus untuk menjaga kesehatan juga yang pasti ya Pak ya. Nah, untuk di malam hari ini nih sahabat IJTI, kita memang sebelumnya sudah mengulas Pak terkait tatap muka. Jadi sekarang juga kita akan mengulas kembali tentang sekolah tatap muka yang digadang-gadangkan pada awalnya 2021 bisa nih untuk tatap muka, tapi pada kenyataannya sekolahnya batal tatap muka Pak. Itu kalau misalnya dari kacamata Dewan sendiri seperti apa sih Pak? Kita berkali-kali dari Komisi 3 di DPRD Kota Sukabumi komunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan kesiapan teman-teman di lapangan untuk membuka sekolah tatap muka, karena tidak bisa dipungkiri realita di lapangan orang tua juga menunggu akan hal itu gitu ya, akan menunggu akan hal itu. Bahkan tim verifikasi juga dari teman-teman Dinas Pendidikan juga sudah bergerak dan sudah membuat list sekolah mana yang siap, sekolah mana yang tidak siap. Artinya dalam hal ini mereka juga safety, tidak memberikan data yang abal-abal, artinya untuk semua sekolah artinya di-on-kan saja, tidak gitu. Saya dapat gambaran itu. Hanya ala kulihal melihat perkembangan grafik Covid akhir-akhir ini, grafiknya terus menaik bukan landai ke bawah. Kita juga kemungkinan khawatir ya, terutama mungkin dalam hal ini Wali Kota Sukabumi memandang ini perlu adanya penangguhan sementara melihat perkembangan Covid, apakah pada posisi landai atau minimal turun ya, walaupun masih di orange, hanya turun dari segi capaian positifnya. Dan nah di 11 Januari 2021 itu awal sekolah kembali ya Pak ya di semester genapnya. Nah, tapi memang pada kenyataannya yang sebelum-sebelumnya di 2020 di akhir itu bahkan sudah ada sampai sekolah dasar pun menyebarkan angket dan melakukan beberapa persiapan, melakukan verifikasi gitu Pak. Tapi kembali lagi menjadi daring. Kalau menurut Bapak nih, apakah kebijakan dalam yang diambil oleh pemerintah untuk membatalkan tatap muka dan kembali di daring untuk di semester ini tuh tepat nggak sih Pak? Kondisinya serba dilematis ya. Kalau kita lihat hari ini Kementerian Pendidikan Mas Karim menyampaikan bahwa kebijakan untuk membuka tatap muka itu ada di kepala daerah. Artinya yang awalnya Kemendiknas yang punya, hari ini turun sampai level kepala daerah. Di sisi lain kepala daerah melihat realita di lapangan. Artinya untuk Kota Sukabumi tingkat penyebaran Covid hari ini sangat-sangat tinggi, sehingga mungkin dikhawatirkan adanya terjadi klaster baru di dunia pendidikan. Walaupun saya orang yang optimis bahwa sekolah ini bisa berjalan tatap muka walaupun dalam kondisi pandemi. Betul. Alasannya tadi teman-teman di lapangan sudah menyiapkan berbagai macam halnya, sampai sekecil seperti keran untuk cuci tangan disiapkan semuanya. Siswa yang masuknya sudah coba skenarionya dibuat. Artinya teman-teman sudah menyiapkan betul gitu. Apa yang harus mereka lakukan terkait dengan KBM di kala kondisi pandemi. Tapi ala kulihal kebijakannya ada di pemerintah daerah. Jadi kalau menurut pandangan Bapak ini tepat? Buat saya secara pribadi, saya ingin tetap adanya tatap muka dilakukan. Kenapa? Tadi pertama, siswa kita hari ini dia perlu untuk usia dasar, dia perlu motorik kasar. Sedangkan belajar di era pandemi hari ini, mereka lebih banyak belajar dengan
digitalisasi, artinya motorik halus yang berkembang, sedangkan motorik kasarnya tidak berkembang. Ini yang kita khawatirkan, terutama anak-anak yang memang fase siswa baru kelas 1 gitu. Atau juga siswa yang next akan melanjutkan kelas 6, kelas 9 atau kelas 12. Ini mereka yang memang membutuhkan sentuhan guru yang sangat intens ya. Kalau daring itu kita harus bicara objektif bahwa daring itu jujur tidak efektifnya maksimal, kurang ya. Betul. Jadi memang apalagi kalau misalnya untuk yang seperti Bapak bilang tadi yang baru saja masuk sekolah, bahkan mungkin ada mereka yang belum bertemu sama sekali seperti apa teman-temannya, mungkin apa ya, apalagi kalau misalnya sekolah dasar, terus yang baru-baru saja masuk gitu ya Pak ya. Jadi kita juga tidak bisa memukir itu berarti ya Pak ya. Nah kalau untuk kita berpikir secara objektif untuk di daring sendiri, daring ini kita membutuhkan kebutuhan kuota nih Pak, membutuhkan kebutuhan kuota bagi guru pun. Dan juga orang tua pun otomatis kan menjadi bertambah juga nih untuk kuotanya Pak ya. Nah pada saat itu memang ada yang namanya kuota pelajar, ini yang digadangkan oleh pemerintah. Apakah pengawasannya ini sudah diberikan atau seperti apa Pak yang menurut Bapak sudah terawasi? Artinya gini, bicara terkait dengan media, apakah itu HP-nya atau kuotanya, mungkin yang memilikinya hanya sebagian orang, segelintir siswa. Sedangkan kita harus bicara pada posisi yang sifatnya umum. Ada siswa yang kuotanya dapat dari sekolah, mungkin HP-nya yang nggak punya. Ini juga kan harus coba dipikirkan. Artinya tidak semua sama. Untuk laporan bulan semester awal, semester 1, saya dapatkan bahwa guru itu mendapatkan paket kuota ya dari berbagai merek telekomunikasi bersama dengan siswa juga gitu. Itu dapat. Hanya laporan yang kesininya untuk semester 2 mereka belum mendapatkan itu gitu. Itu pun baru 1 kali mendapatkan. Dan bicara kuota itu kan adanya dari Kementerian Pusat ya, bukan ada di kebijakan pemerintah daerah. Walaupun kita berharap bahwa guru jangan terkena imbas dari pandemi, karena mereka tidak berhenti gitu. Dengan pandemi ini mereka terus mencoba memberikan pelayanan maksimal kepada orang tua di tengah-tengah keterbatasan mereka gitu. Tapi dari keterbatasan pun ini dirasakan beberapa sekolah nih Pak. Menurut pandangan Bapak, menurut pengawasan Bapak selama ini, itu apakah ada kualifikasi khusus misalnya sekolah tersebut yang seperti ini yang akan mendapatkan kuota daring misalnya, ataukah seluruh sekolah itu akan mendapatkan kuota daring, termasuk mungkin yang di beberapa di pedalaman juga, itu menurut yang sudah terawasi seperti apa Pak? Kalau sampai hari ini yang kita dapat info, semua sekolah itu mendapatkan, semua siswa mendapatkan, bahkan bukan hanya siswa di sekolah negeri, siswa yang berada di sekolah swasta pun mereka mendapatkan bagian itu gitu. Karena hak mereka itu bukan berdasarkan kualifikasi di mana mereka sekolah, tapi ketika nama siswa itu ada di database Dapodik sekolah, maka otomatis guru dan siswa itu mendapatkan hak berupa kuota pembelajaran tadi. Tapi kalau dari pemerintahnya itu sudah mendapatkan ya Pak ya. Mendapatkan. Kalaupun misalnya dalam kenyataan di lapangannya ada beberapa yang guru, mengeluhkan, betul. Beberapa mengeluhkan, kok selama ini saya nggak pernah mendapatkan gitu kan. Berarti itu harusnya kemana kan, maksudnya kalau mereka yang tidak tahu, mereka pasti akan menyalahkan, ini pemerintah membagi rata membagi ratanya seperti apa sih? Kita membuka ya, terutama fraksi PKS selalu membuka welcome kepada teman-teman baik dari LSM, organisasi pendidikan ataupun dari orang tua murid. Bagi mereka yang tidak mendapatkan haknya, silakan untuk menghubungi kita gitu. Artinya nanti coba kita kita konfirmasi kepada dinas pendidikan terkait gitu. Apakah betul ada satu sekolah yang memang belum mendapatkan kuota? Dasarnya apa, alasannya seperti apa. Yang kita khawatirkan ada kejadian beberapa sekolah dapat kiriman kuota,
Hanya untuk pola pembagiannya yang memang sulit karena memang pertama tidak ada tatap muka gitu. Bahkan ada bersekolah itu udah men-share ya via grup WA orang tua. Yang kita khawatirkan ada orang tua yang memang WA-nya tidak punya. Ini yang kita sangat-sangat khawatirkan. Itu sih. Nah, kalau untuk selanjutnya mungkin tadi memang pemerintah sudah membantu untuk pendidikan di masa pandemi ya Pak ya. Salah satunya tadi adanya kuota dari pemerintah, kuota belajar. Kemudian untuk dana BOS sendiri ini Pak di masa pandemi, apakah memang ini sudah digulirkan untuk membantu pembelajaran di masa pandemi? Mas Karim sudah berkali-kali sampaikan bahwa selama masa pandemi BOS ini silahkan sekolah fleksibel dalam penggunaannya. Yang jelas jangan sampai keluar dari aturan yang ada. Bahwa di BOS itu ada aturan yang memang diperbolehkan dana BOS itu digulirkan untuk kesejahteraan guru. Ada untuk kegiatan siswa. Itu ada di situ. Saya sangat berharap, seringkali saya sampaikan, terutama untuk sekolah-sekolah swasta ya, yang memang mereka sangat-sangat menggantungkan itu gitu. Saya berharap mudah-mudahan dengan BOS itu ada, maka kesejahteraan guru itu tidak terganggu. Atau kalaupun terganggu tidak secara brutal, artinya ada guru yang sampai nggak mendapatkan haknya. Nah ini yang kita sangat-sangat khawatirkan gitu. Nanti mungkin saya akan tanya lebih lanjut tentang dana BOS karena siap. mungkin beberapa yang memang awam terkait dana BOS ini masih menanyakan apakah dana BOS ada hambatan di masa pandemi gitu kan, sampai-sampai ada beberapa, kita nggak bisa memungkiri ya realita di lapangannya, mungkin ada guru yang bahkan dia tidak mendapatkan betul. sama sekali Betul, gitu kan, betul. tetapi dia masih harus berjalan untuk pembelajaran daringnya. Nanti ditahan dulu Pak karena kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Menjadi sorotan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memutuskan kapan akan mengizinkan dilakukannya kembali sekolah tatap muka. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan hingga saat ini lembaganya masih mengkaji dilakukannya kembali sekolah tatap muka. Nadiem menegaskan fokus utama saat ini adalah mendahulukan siswa di daerah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk kembali belajar di sekolah. Pertanyaan dari Pak Putra Nambaban, jadi terkait dengan itu ingin kita anjurkan. Itu yang satu Pak. Yang kedua adalah yang membuat saya cukup khawatir juga, mohon dukungan Komisi 10 untuk sekolah tatap muka ini yang sedang kami kaji. Mohon ditunggu kabarnya, mungkin sebentar lagi kami akan menganalisa dan mengkaji lagi SKB 4 kementerian, dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang paling sulit melakukan PJJ bisa lebih banyak lagi yang masuk sekolah. Saya konsisten dari awal membilang bahwa objektif utama, prioritas utama saya adalah mengembalikan anak ke sekolah tatap muka, tapi seaman mungkin. Jadi itu adalah komitmen saya, jadi mohon kesabaran, tapi pasti kami akan selalu meningkatkan kesempatan bagi yang paling sulit melakukan PJJ akan bisa melaksanakan format tatap muka. Mohon ditunggu.
Iya, untuk Sobat Digital yang masih bersama saya Ria Lihat, dan juga saya masih ditemani sama Bapak Lukman. Nah, Bapak ya, saya masih penasaran juga nih terkait di sekolah tatap muka yang batal dan menjadi sorotan juga. Mungkin kita masih akan sedikit lagi membahas yang tadi kita bahas apa ya, karena kita belum tahu nih daring ini akan sampai kapan sih Pak kan. Terus juga perlu juga perhatian bagi pelajar dan gurunya, karena daring pun kita perlu mempersiapkan yang namanya kuota juga. Nah, kalau untuk di 2021 ini yang mungkin sudah Bapak ketahui, apakah akan ada dana tambahan atau dana bantuan lainnya untuk pembelajaran di 2021? Secara keseluruhan hampir semua SKPD, semua instansi itu terkena refocusing ya, terkait kondisi pandemi ini. Hampir semua daerah punya dampak, termasuk Kota Sukabumi. Terlebih mungkin Dinas Pendidikan pun punya dampak. Artinya ada dampak pengurangan anggaran dikarenakan memang kondisinya seperti ini. Tapi kita berharap mudah-mudahan pengurangan itu tidak masuk ke ranah yang sifatnya tataran di lapangan ya, tapi lebih kepada kegiatan kedinasan, tidak masuk kepada tataran lapangan di sekolah gitu. Karena ya tadi biar bagaimanapun daring ini menguras energi yang luar biasa, menguras semuanya ya, di samping kesabaran juga ekonomi gitu. Jangan sampai akhirnya guru ini mengorbankan memberikan pelayanan untuk para siswanya, akhirnya mereka sendiri kewalahan gitu. Gitu sih. Nah, mungkin sebelumnya juga ini untuk sahabat IJTI yang ingin bertanya, boleh langsung saja untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar di Facebooknya ya. Nah Pak, kalau untuk saya akan kembali lagi ke awal pembahasan yang Bapak tadi, kita melihat di lapangan daring ini kurang efektif ya, kurang efektif. Terlebih lagi kalau misalnya memang ada orang tua yang dia menjadi guru juga, dia harus mengajar dan juga dia pun harus mendidik anaknya juga. Dan bahkan kita belum tahu nih daring sampai kapan. Apakah ada pembahasan yang khusus dibahas di Komisi 3 Pak untuk pembelajaran daring yang asalnya akan tatap muka? Kemarin Senin kita Komisi 3 ya, baru saja kumpul hearing dengan dinas terkait dengan pembatalan tatap muka 11 Januari. Kita sih sekali lagi kita sampaikan bahwa saya sangat berharap betul bahwa KBM itu kemarin bisa terlaksana. Kenapa? Yang pertama, basically orang tua nggak sama. Mungkin kalau orang tuanya yang tadi ada yang guru gitu, dia bisa mengatur waktu kapan dia harus mengajar daring, kapan dia harus mengajar anaknya. Ini bagi yang basically-nya guru gitu. Bagaimana kalau yang basically-nya masyarakat betul, apakah itu pekerja atau pendidikan orang tuanya maaf di bawah, ini juga kan nggak sama gitu. Yang kita khawatirkan masa pandemi ini malah melorot gitu kan, kualitas siswa kita menurun gitu, produktivitas guru juga menurun. Nah ini yang sering kali saya sampaikan bahwa daring ini hanya bisa dijangkau oleh siswa yang secara kapasitas kemampuan orang tuanya di atas rata. Tapi juga kita tidak boleh menutup mata bahwa di sekitar kita ada orang tua yang memang basically-nya bukan dari guru, atau mungkin bisa jadi orang tuanya nggak sekolah gitu. Lalu siapa yang akan mengajarkan anaknya? Ini kan yang jadi pertanyaan kita gitu. Makanya kita sampaikan ke Dinas Pendidikan untuk mencoba segera tatap muka dengan berbagai macam skenario yang teman-teman di lapangan saya yakin-yakinnya pasti sudah mempersiapkan itu. Gitu. Nah, karena sekolah ini sekolah batal tatap muka, dan sekolah ini tidak hanya SD, tidak hanya SMP, dan tidak hanya SMA. Seperti yang Bapak bilang tadi, kualitas itu menurun. Kualitas menurun yang kita pun tidak bisa pungkiri itu ya Pak ya. Pernah asalnya ada beberapa sekolah yang mungkin tatap muka, dan mereka mengeluhkan yang kok malah jadi bahas lagi pembelajaran yang di daring, jadi tidak maju. Nah, apakah memang sudah ada pembahasan yang khusus untuk menanggapi bagaimana si kualitas anak ini tidak berkurang meskipun di masa pandemi ini hampir 1 tahun loh Pak? Apakah ada pembahasan khusus di situ untuk menanggulanginya?
kita kemarin kita usulkan, terutama dari fraksi kami ya, mengusulkan bahwa dinas mencoba kita sampaikan untuk membuat modul panduan untuk orang tua, bukan hanya buku paket, tapi panduan. Kalau selama ini kan panduan itu biasanya guru yang pegang, gitu kan, guru yang megang itu. Hari ini kan yang lebih banyak menjadi teacher, menjadi ustadz, menjadi gurunya itu adalah orang tua hari ini, gitu kan. Di sisi lain, orang tua dengan pandemi ini dituntut untuk menjadi orang tua yang memang benar-benar orang tua, gitu. Iya. Tapi kan dengan berbagai keterbatasan orang tua itu sendiri, gitu. Sehingga saya sangat berharap bahwa kalau misalnya harus ada daring, modulnya disiapkan. Untuk apa? Tadi orang tua sebagai petanya. Jangan sampai akhirnya anak bertanya ke orang tua, tapi orang tua juga tidak memahami apa yang ditanya oleh anak. Sehingga yang terjadi miskomunikasi terus antara anak, orang tua dengan sekolah, karena memang tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang kurikulum di kita terus mengalami perubahan. Betul sekali. Dulu ada KTSP segala macam. Bisa jadi orang tua yang sekolah dulu kurikulumnya bukan KTSP. Iya. KBK dulu ada Iya. istilah KBK. Lalu KTSP. Berubah lagi sekarang Kurtilas, lalu Iya, Kurnas. Iya. Modelnya beda. Betul. Gayanya beda. Berbeda. Saya yakin orang tua yang basically-nya bukan guru dia akan kerepotan. Kenapa? Karena berbeda-beda gitu. Kurikulumnya berbeda. Akhirnya apa? Tadi saya yakin kualitas akan turun karena tidak sama. Nah, ini yang memang saya sangat harapkan adanya tetap peningkatan kualitas itu dengan cara orang tua diberikan modul atau panduan terkait dengan materi apa yang akan diajarkan. Karena selama ini yang tahu dia akan belajar apa itu lebih banyak siswanya. Betul. Sedangkan orang tua kadang-kadang sering dibohongin sama anaknya, betul. gitu. Oh, saya mau belajar ini, padahal bisa jadi nggak belajar. Ini yang memang kejadiannya. Iya, jadi dan kalau untuk kemarin-kemarin pun juga pernah ada luring luar jaringan. Betul. Dan memang itu dilakukan di beberapa kelompok ya Pak ya, terutama mungkin untuk yang tidak terjangkau akan internet. Menurut Bapak, seefektif apakah itu untuk luring? Ya, lagi-lagi kan konsep ruling itu yang menjadi bukan korban ya, maaf, yang lebih dimaksimalkan adalah guru. Lagi-lagi guru, iya. Ruling ini kan bagaimana menjangkau siswa yang memang secara internet tidak ada. Untuk jaringan saya yakin untuk Kota Sukabumi kita semua jaringan komunikasi ada ya sinyalnya. Bahkan sudah hampir 4G semua gitu. Jadi nggak ada alasan di kota jaringan jelek, kayaknya sulit. Kecuali kalau saya pernah kunjungan ke beberapa daerah yang lain, bisa jadi karena memang daerah pegunungan segala macam. Nah, untuk ruling efektif, saya bilang ini jauh lebih efektif daripada daring. Saya sampaikan ya, ruling ini jauh lebih efektif daripada daring. Kenapa? Karena si siswa bersentuhan langsung dengan tangan gurunya. Dia bersentuhan langsung, dekat langsung dengan gurunya. Jadi siswa sedang duduk, siswa mengerjakan soal sambil tiduran, itu terlihat langsung. Iya. Kalau daring kan enggak. Ini yang Bisa jadi siswa cuma absen doang ya Pak ya. bisa jadi ya. Atau tadi tingkat akurasinya, tingkat emosional guru dengan siswanya nggak dapat. Iya. Ini kan yang membuat anak itu menjadi berubah, itu sisi emosional guru gitu. Betul. Ini Ini yang memang saya bilang kualitas turun, akhlak menurun karena memang sentuhan dari gurunya sangat-sangat minim kondisi daring ini. Nah, Komisi 3 ini ada juga terkait ke pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, sementara kita tidak bisa dipungkiri juga untuk sekolah SMK itu sangat terpengaruh pada saat tidak ada tatap muka. Dan kita juga membutuhkan generasi penerus nih Pak untuk Indonesia. Ini hampir 1 tahun tapi akan berdampak sangat jauh untuk kedepannya. Apakah sudah ada pembahasan sendiri dari Komisi 3 ya Pak? Terkait yang memang SMK mungkin ya lebih ke teknologi kejuruan. Ini pendidikan di kita Iya. hari ini ada kualifikasi. Ada yang di bawah Kementerian Agama. Contohnya madrasah ibtidaiyah, MTS aliyah misalnya. Ada yang di bawah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan pun ada 2. Ada yang Dinas Pendidikan Kota, ada yang Dinas Pendidikan Provinsi.
untuk teman-teman yang berada di level SMA, SMK, Alia, maka dia berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Kita hanya sebatas kapasitas kita ya, wewenang kita, tidak masuk ke dalam seperti ini kualitas anak-anak SMK turun, pengembangan teknologinya kita nggak masuk ke ranah itu gitu, karena memang itu masuknya di DPRD provinsi. Paling kita keluhan kita efek dari keberadaan SMA, apakah itu tawuran atau kenakalan anak-anak SMA-nya, paling yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Tapi untuk efek kegiatan teknisnya itu ada di bawah naungan DPRD provinsi, betul. Iya, baik. Untuk para sahabat IJTI juga yang mungkin ingin bergabung bersama kita dengan memberikan pertanyaan, bisa langsung saja untuk langsung silakan berikan pertanyaan di kolom komentar di Facebooknya kita, karena kita juga live langsung untuk di Facebook IJTI ya. Nah, untuk yang tadi ini Pak, tapi maksudnya tadi kan memang itu ranahnya di DPRD provinsi ya Pak ya. Menurut Bapak pribadi nih Pak, menurut Bapak pribadi, seandainya sekolah ini benar-benar full di 1 tahun misalnya sampai ke waktu itu mengawali Maret ya? Iya Di Maret Maret ya, pada saat di UN ya Pak ya, saya masih ingat betul. Sampai akhirnya ini UN lagi, kemudian ada ajaran baru lagi. Menurut Bapak yang efektif nih, menurut pandangan Bapak, studi riset Bapak, seperti apa baiknya untuk kedepannya? Secara pribadi ya, saya sering katakan bahwa bahkan di media sosial saya sering menulis ekstrimnya saya dari Maret menjelang Juli tahun ajaran baru, saya sampaikan kalau bisa sekolah stop 1 tahun, tapi bos tetap turun. Kenapa? Karena untuk membantu guru, bosnya ya. Kenapa harus stop? Hari ini kan kita lihat, Tete bisa lihat apakah efektif dengan model hari ini. Kalau teman-teman orang tua yang di sekolah negeri bisa jadi mereka tidak keluar biaya SD negeri, walaupun ada beberapa SMP negeri yang ini. Tapi kalau misalnya sekolah swasta, mereka sudah keluar biaya, tapi kan secara efektivitas juga tidak efektif gitu. Sudah mau dari Maret 2020, sekarang sudah masuk Januari 2021, belum juga ada titik cerah kapan sekolah akan segera kembali tatap muka gitu. Jadi memang mending untuk di stop dulu ya. Ekstrimnya saya secara pribadi ya, bukan secara kelembagaan. Secara pribadi sebagai orang tua saya katakan udah deh stop dulu. Yang mau tahun ajaran baru siswa TK untuk TKA di stop. Menerima siswa kelas 1 baru di stop. Nanti nextnya ketika memang masa ini sudah mulai terlihat jelas kapan arahnya. Karena begini kan akhirnya digantung. Siapa yang digantung? Siswa. Teteh seneng nggak digantung? Kan nggak senang. Nggak ada yang senang digantung, Pak. Artinya hari ini orang tua digantung, siswa kita digantung gitu. Disebut siswa yang kelas 1 tapi dia belum pernah duduk di sekolah yang tadi Teteh bilang. Terus sisi buruknya anak kita hari ini semua egois. Kenapa? Karena dia belajarnya lebih kepada dengan digitalisasi. Buruknya permainan motorik halus itu anak itu egois. Anak kita hari ini semua egois. Beda kalau dia datang ke sekolah sosial, motorik kasar, sehingga sosialnya jalan. Dia mudah tersentuh, lihat temennya jatuh dia mudah untuk membantu. Kalau dengan digitalisasi dia rusak. Bahkan disuruh buka pintunya aja dia nggak dengar. Dipanggil orang tuanya dia nggak dengar. Bahkan bisa jadi gurunya juga dipanggil suaminya nggak dengar. Nah, ini kan faktor dari digitalisasi. Jadi mungkin kalau misalnya akan berefek juga lebih ke ini, bisa jadi kalau misalnya anaknya egois terlalu digitalisasi, bisa jadi dia untuk kecanduan juga ya Pak ya. Ini yang kita khawatirkan ya. Betul. Bahwa pemerintah harus melihat dampak. Saya sampaikan di awal-awal dulu sempat mau buka tatap muka untuk level SMA ya. Komisi 3 panggil. Tadi kita lebih kepada tataran efek klaster pendidikan ada di wilayah kota, bukan bicara teknis di lapangannya. Kita coba sampaikan bahwa sempat waktu itu saya sampaikan jangan sampai anak kita sehat secara jasmani, fisiknya dia sehat, tapi batinnya dia
rusak ya, psikisnya dia rusak. Ini yang kita khawatirkan. Jasadnya, jasmaninya dia sehat. Bagus. Karena menjaga jarak misalnya, di rumah juga terkarantina oleh orang tua, tapi psikisnya dia rusak, dia terkurung. Dia menjadi orang yang egois, Iya. tidak mau bergaul. Nah, ini yang kita Sosialisasinya khawatirkan. jadi berkurang. Sosialisasi, betul. Nah Pak, nanti akan kita lanjut lagi untuk bahasan itu. Ini ada yang sudah memberikan komentar di Facebooknya IJTI Sukabumi Raya. Ini dari Anis Danar Pak. Bagaimana solusi untuk siswa yang melaksanakan PKL di SMK? Apakah daringkan juga atau diserahkan ke perusahaan? Apakah perusahaan yang sedang menjalankan WFH, siswa PKL jadi WFH atau tetap semuanya berdaring? Seperti itu. Jadi dia mungkin lebih kayak ke, kalau misalnya siswa SMK PKL nih daring juga atau WFH, atau maksudnya daring juga atau memang dia akan menjalankan nantinya diserahkan kepada pihak perusahaan. Menurut Bapak baiknya? Nah, ini ketika siswa kita PKL, biasanya kan dia terjun langsung ke dunia nyata. Apa yang mereka dapatkan di bangku sekolah, di PKL itu mereka realisasikan. Hanya kan masalahnya yang pertama, perusahaan itu juga hari ini kan dibatasi. Betul. Kalau PKL-nya hanya sebatas di lingkungan lokal, di kota Sukabumi mungkin masih bisa. Tapi kalau yang harus keluar kota, kotanya di situ misalnya PSBB, jumlah pekerjanya yang masuk ke kantor hanya 25%, otomatis yang PKL juga punya dampak. Makanya saya bilang ini dampak dari pandemi ini semua Hebat ya. banget, iya. PKL di-on-kan. Tapi kan tadi perusahaan itu bisa jadi hanya 25% yang menerima siswanya. Yang kedua, daerah atau zonanya zona apa? Apakah kita sebagai orang tua tenang Iya. mengirimkan anak kita jauh? Pasti kan dia harus kos. Nggak bisa PP ya. Tinggal di zona yang memang zonanya bukan zona aman. Iya. Dan Zona orang tua tidak merah. bisa memantau siswa. Betul, apalagi kan kota-kota industri yang dipakai buat PKL kebanyakan zona merah ya, kota Bandung, gitu, kota Bogor. Nah, ini memang artinya sekolah harus mencoba mencari formulasi baru ya, dengan era baru lah. Betul, era baru, formulasi baru di tahun ajaran yang baru. Betul. Nanti kita akan bahas lagi untuk lebih lengkapnya Pak ya. Ini mulai seru sekali untuk pembahasannya. Dan untuk sahabat IJTI yang ingin bergabung memberikan pertanyaan, silakan untuk berikan komentar di Facebooknya IJTI Sukabumi Raya. Masih bersama saya Demus Lihat di Ruang Publik IJTI. Setelah tayangan berikut ini kita akan kembali lagi. Menjadi sorotan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memutuskan kapan akan mengizinkan dilakukannya kembali sekolah tatap muka. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan hingga saat ini lembaganya masih mengkaji dilakukannya kembali sekolah tatap muka. Nadiem menegaskan fokus utama saat ini adalah mendahulukan siswa di daerah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk kembali belajar di sekolah. Pertanyaan dari Pak Putra Nambaban, jadi terkait dengan itu ingin kita anjurkan. Itu yang satu, Pak. Yang kedua adalah yang membuat saya cukup khawatir juga, mohon dukungan Komisi 10 untuk sekolah tatap muka ini yang sedang kami kaji. Mohon ditunggu kabarnya, mungkin sebentar lagi kami akan menganalisa dan mengkaji lagi SKB 4 kementerian, dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang paling sulit melakukan PJJ bisa lebih banyak lagi yang masuk sekolah.
Saya konsisten dari awal membilang bahwa objektif utama, prioritas utama saya adalah mengembalikan anak ke sekolah tatap muka, tapi seaman mungkin. Jadi itu adalah komitmen saya, jadi mohon kesabaran, tapi pasti kami akan selalu meningkatkan kesempatan bagi yang paling sulit melakukan PJJ akan bisa melaksanakan format tatap muka. Mohon ditunggu. Menjadi sorotan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memutuskan kapan akan mengizinkan dilakukannya kembali sekolah tatap muka. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan hingga saat ini lembaganya masih mengkaji dilakukannya kembali sekolah tatap muka. Nadiem menegaskan fokus utama saat ini adalah mendahulukan siswa di daerah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk kembali belajar di sekolah. Pertanyaan dari Pak Putra Nambaban, jadi terkait dengan itu ingin kita anjurkan. Itu yang satu, Pak. Yang kedua adalah yang membuat saya cukup khawatir juga, mohon dukungan Komisi 10. Untuk sekolah tatap muka ini yang sedang kami kaji, mohon ditunggu kabarnya. Mungkin sebentar lagi kami akan menganalisa dan mengkaji lagi SKB 4 kementerian, dan bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita yang paling sulit melakukan PJJ bisa lebih banyak lagi yang masuk sekolah. Saya konsisten dari awal membilang bahwa objektif utama, prioritas utama saya adalah mengembalikan anak ke sekolah tatap muka, tapi seaman mungkin. Jadi itu adalah komitmen saya, jadi mohon kesabaran, tapi pasti kami akan selalu meningkatkan kesempatan bagi yang paling sulit melakukan PJJ akan bisa melaksanakan format tatap muka. Mohon ditunggu. Ya, sahabat IJTI, dan masih di ruang publik IJTI kita masih akan membahas terkait batalnya sekolah tatap muka bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi, ada Pak Lukman. Pak, di tadi pembahasan yang udah mulai seru nih terkait formula baru di tahun ajaran baru ya Pak ya. Karena kita mungkin memang belum tahu nih apakah bulan depan masih daring kah atau seperti apa, bahkan mungkin bisa jadi sampai di ajaran baru Pak untuk di daring ini. Tapi menurut Bapak sendiri, formula yang memang baru yang harus kuat ini seperti apa Pak harusnya? Ya, kita sih sangat berharap mudah-mudahan dengan mulai adanya vaksin ya, tanggal 13 Januari diawali oleh Bapak Presiden, 14 Januari kemarin Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat sudah mulai divaksinasi. Hanya untuk Kota Sukabumi memang belum mendapat bagian ya. Kita sangat berharap mudah-mudahan imun masyarakat secara kolektif menjadi kuat, sehingga kita bisa mencoba hidup dengan era baru. Artinya pasti peradaban manusia dengan adanya pandemi ini pasti saya sangat yakin akan berubah. Begitupun dalam dunia pendidikan terutama. Kita kalaupun sampai misalnya pandemi ini belum juga teruraikan dengan adanya vaksin, sekolah coba terus PPDB. Hari ini beberapa sekolah sudah mulai membuka siswa baru. Bahkan siswa yang hari ini masuk kelas 1 pun belum pernah nginjak sekolah gitu ya. Belum pernah masuk sekolah, baik itu kelas 1, kelas 7 maupun kelas 10. Mereka belum juga aktif ke sekolah, tapi juga siswa yang baru sudah mulai dibuka.
bagaimana kondisinya? Ya saya sih berharap dengan era baru ini formulasinya yang pertama dibatasi jumlah peserta didiknya. Kalau biasanya satu sekolah ada yang 30 Iya. per kelas, maka dengan era baru ini bisa jadi 15 per kelas. Per kelas. Dan untuk yang saya khawatirkan bagaimana guru yang sertifikasi kalau siswanya di bawah standar, apakah ini? Nah ini yang memang sistemnya juga harus berubah. Artinya kebijakan dari pusatnya harus berubah. Jangan sampai di lapangan teman-teman sekolah mencoba untuk era baru, siswa yang tadinya 28, 30 menjadi 15, tiba-tiba terganjal pencairan sertifikasinya karena tidak di bawah standar. Ini yang kita sangat-sangat khawatirkan. Artinya pasti saya menuntut adanya perubahan di era baru ini, terutama dalam hal pendidikan. Betul. Berarti tadi kalau untuk dari Bapak secara pribadi, formula barunya adalah dengan mengurangi kuantitasnya ya. Kuantitas dari biasanya satu kelas 30 menjadi setengahnya. Betul. Itu seperti yang kemarin pun mungkin dari protokol kesehatan ya, sudah Betul. seperti itu pada saat verifikasi. Tapi untuk di Komisi 3 ini sendiri Pak, apakah memang sudah ada pembahasan untuk kedepannya untuk formula baru ini? Belum ya, karena memang kita baru aja masuk ke dalam fase awal semester 2. Iya. Kita bicara secara umum bahwa sekolah negeri itu umumnya dia membuka penerimaan siswa baru itu biasanya di bulan Juni, Juli. Beda dengan beberapa sekolah swasta ya yang dari bulan November sudah mulai open. Betul. Iya, penerimaan siswa baru sudah mulai dibuka, sehingga kita tidak membicarakan itu gitu. Yang kita bicarakan adalah kenapa 11 Januari gagal untuk tatap muka. Kemarin kita lebih intens ke arah sana. Artinya terus semester 2 mau seperti apa polanya gitu. Jadi kita belum membicarakan terkait dengan bagaimana tahun ajaran baru, karena memang secara umumnya kita belum ke arah sana gitu. Iya. Dan kalau misalnya untuk di yang sekarang nih Pak, mungkin Bapak ada pesan yang ingin disampaikan untuk orang tua ataupun mungkin untuk murid Pak yang saat ini mereka harus lagi-lagi melakukan pembelajaran secara daring. Silakan Pak. Ya, yang pertama buat para orang tua sekalian, kita tidak bisa menghindari kondisi ini, kita tidak bisa juga lari ataupun lepas tangan dengan kondisi ini. Yang ada bagaimana kita bisa berjuang di tengah keterbatasan kita. Buat orang tua, jadilah orang tua terbaik, jadilah contoh terbaik. Kalau selama ini anak kita lebih mengidolakan gurunya daripada kita sebagai orang tua, maka di pandemi ini kita dituntut untuk menjadi idola mereka. Jadi kita menjadi guru terbaik buat mereka. Kalau biasanya hanya sebatas nelpon guru untuk anaknya berubah, hari ini kita dituntut untuk menjadi guru terbaik di mata mereka. Dan buat orang tua sekalian, kita berharap mudah-mudahan Maret atau Februari ya, telat-telatnya Maret kita sudah titik cerah untuk adanya tatap muka untuk sekolah-sekolah tertentu ya. Artinya tidak semua sekolah. Iya. Nah, itu tadi mungkin beberapa pesan untuk orang tua yang memang harus menjadi guru di rumah juga ya Pak ya, mendidik anak-anaknya. Nah ini kalau misalnya kita lihat juga kasus COVID-19 apalagi di Sukabumi apa ya, kita lihat juga kan ini meningkat nih Pak di awal tahun ini. Ini langkah dari DPRD sendiri Pak agar informasi tentang COVID ini utuh diterima masyarakat. Apakah ada langkah tersendiri dari DPRD? Kemarin Senin kita dengan Dinas Kesehatan juga hampir per tiap hari itu penambahannya luar biasa. Ya yang kita harapkan semua masyarakat Kota Sukabumi khususnya terus mematuhi protokol kesehatan, terutama masker tidak dilepas. Untuk keluar rumah masker harus diganti, jangan sampai maskernya dipakai terus tapi nggak ganti-ganti, juga jadi masalah. Maskernya dipakai ketika keluar rumah, tetap jaga jarak, cuci tangan ketika habis keluar rumah. Artinya protokol kesehatannya dijalankan. Tujuannya agar COVID ini bisa kita tekan. Betul. Semakin banyak masyarakat bergerak secara brutal, tidak ikut aturan, maka COVID ini akan semakin tinggi. Yang dirugikan kita semua sebagai masyarakat.
gitu. Terlebih lagi kalau untuk pendidikan ini beresikonya juga Oh masa iya, depan betul. Kalau untuk bicara pendidikan, akhirnya ya kita bisa katakan tahun ini anak-anak kita tadi kualitasnya di bawah kebiasaan ya. Iya, kalau untuk dari yang ingin disampaikan untuk siswanya sendiri mungkin Pak, agar mereka pun kualitasnya tidak menurun, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan? Kepada anak-anakku, sahabat-sahabat baik dari SD, SMP, SMK, aliyah dan sebagainya, gunakan handphone sebagai benar-benar media pembelajaran. Jangan sampai dengan adanya handphone di tangan kalian malah menjadi anak-anak yang memang tadi egois, merasa hidup di dunia sendiri, tidak punya orang lain gitu. Tetap gunakan itu hanya sebagai media, bukan sebagai segala-galanya yang menyebabkan akhirnya kalian menghilangkan atau melupakan lingkungan yang ada. Iya, baik. Terima kasih Bapak, makasih Sama-sama, banyak Pak sama-sama. udah datang ke sini. Terima kasih juga IJTKI. Iya, udah ngobrol, sharing, tapi mudah-mudahan bisa untuk tatap muka ya Pak ya ke depannya. Amin, Iya, amin. bisa lebih efektif lagi. Siap. Dan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak nih untuk sahabat IJTI yang sudah bergabung dari tadi ya dan yang sudah ikut komentar juga. Ini ada Siti Nadia Oktara, terima kasih banyak sudah memberikan komentarnya. Ada Lando Nagama juga, terima kasih. Untuk Undre Ahmad Fikri dan juga tadi sudah memberikan pertanyaannya, terima kasih untuk Anis Danar. Nah, untuk sahabat IJTI, yang pasti memang COVID ini berdampak besar bagi beberapa ranah, terutama mungkin untuk pendidikan, karena pendidikan ini terkait masa depan negara, masa depan para siswanya sendiri. Dan yang pasti terima kasih banyak. Saya Nenden Muslihat juga pamit undur diri untuk di malam hari ini. Terus saksikan Ruang Publik IJTI di Facebooknya, di media sosialnya IJTI Korda Sukabumi Raya. Saya Nenden Muslihat pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. I can be. I never know what you see, but there's something in the way.
'cause there's something in the way you look at me. It's a see my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. You look at me.